Hai, bersama saya Bernadette Indah Kristiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester untuk mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio. Saya mengambil judul Analisis Rasio Keuangan untuk mengukur kinerja keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul tersebut adalah saya melihat data dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 untuk nilai penjualan retail secara triliun tahun ke tahun 4 tahun terakhir itu meningkat. Dari tahun 2019 itu untuk penjualan retail sebesar 4,9 triliun, di tahun 2020 ada pandemi COVID itu turun menjadi 4,184,70 triliun. Di tahun 2021 itu meningkat kembali menjadi 4,798,20 triliun. Lalu di tahun 2022 meningkat menjadi 5,312,40 triliun. Lalu saya melihat juga dari data bahwa penjualan retail ini mempunyai kontribusi terhadap PDB itu stabil. Dari rentang waktu tahun 2019 sampai tahun 2022 itu di angka 13%. Di 2019 itu kontribusi terhadap PDB itu 13,7%. Lalu tahun 2020 itu turun menjadi 12,83% karena ini ada pandemi. Lalu di tahun 2021 ini naik menjadi 13,45% dan tahun 2020 naik kembali menjadi 13,61%. Dan yang melatar belakanginya lagi mengapa saya mengambil PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart dikarenakan secara peringkat untuk penjualan retail terbesar dari 1 sampai 10 PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart menduduki peringkat pertama dengan nilai penjualan sebesar 108,7 triliun dengan jumlah gerai 18.074. Oleh karena itu, saya mengambil PT Sumber Alvaria Trijaya ini sebagai bahan penelitian. Rumusan masalah untuk penelitian ini, rumusan masalah mengukur kinerja keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya menggunakan analisis rasio keuangan. Yang tujuan penelitiannya adalah menganalisis likuiditas perusahaan, menilai profitabilitas perusahaan, mengukur efisiensi penggunaan aset, dan mengevaluasi tingkat solvabilitas perusahaan. Batasan masalah untuk penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk periode tahun 2019 sampai 2022. Metodologi yang saya pakai itu adalah jenis metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kuantitatif. Dan sumber datanya saya ambil dari sumber data sekunder, yaitu data laporan keuangan yang dipublikasikan pada https://www.idx.co.id oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dan dari jurnal-jurnal yang membahas terkait penelitian laporan keuangan. Lalu teknik pengumpulannya dengan cara mengumpulkan data keuangan yang telah dipublikasikan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk dalam laporan keuangan tahunan atau triwulanan yang disediakan oleh perusahaan yang tersedia pada situs resminya atau di situs web IDX. Data ini juga mencakup informasi seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan informasi terkait lainnya. Hasil dan pembahasan yang sudah kami lakukan untuk analisis rasio likuiditas untuk rentang tahun 2019 sampai 2022, kami mendapatkan bahwa rata-rata 4 tahun terakhir tersebut untuk rasio likuiditasnya di angka 94,40%. Lalu untuk analisis rasio solvabilitasnya, rentang tahun dari tahun 2019 sampai 2022 di angka 211,74%. Lalu untuk perputaran aset total, rentang tahun 2019 sampai 2022
rata-ratanya ada di angka 3,05 kali, dan rasio profitabilitasnya untuk tahun 2019 sampai dengan 2022 rata-ratanya ada di angka 19,24%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan terkait kinerja laporan keuangan untuk PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk pada periode 2019 sampai 2022, yaitu yang pertama, hasil dari perhitungan rasio likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan baik karena mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Yang kedua, rasio solvabilitas PT Sumber Alvaria Trijaya menunjukkan bahwa total hutang perusahaan ini lebih besar daripada total ekuitas yang dimilikinya. Namun berdasarkan data dari tahun 2019 sampai 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga rasio solvabilitasnya semakin rendah. Rasio aktivitas pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk pada periode 2019 sampai 2022 menunjukkan bahwa perusahaan ini sehat karena perputaran aktivanya baik. Bila diperhatikan dari rata-rata perhitungan yang didapat bahwa Rp1 dari total aktiva mampu menghasilkan penjualan sebanyak Rp3,05. Untuk rasio profitabilitasnya pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Namun mulai dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Bila diambil rata-rata mulai dari periode 2019 ke 2022, untuk perhitungan DER-nya sebesar 19,24%. Artinya, setiap Rp1 modal perusahaan dikelola untuk menghasilkan laba sebesar Rp1,924. Saya lanjutkan untuk analisa teknikal dan efisiensi pasar. Untuk analisa teknikal dan efisiensi pasar PT Sumber Alva Trijaya Tbk, saya ajak untuk ke webnya yaitu di https://investing.com.id ya. Berikut untuk kita melihat dari analisa teknikal untuk PT Sumber Alvaria Trijaya. Kita masuk ke web https://id.investing.com. Untuk Sumber Alvaria Trijaya, kita lihat di sini. Di sini ada umum, grafik, berita, analis, finansial, dan teknikal. Analisis teknikal bisa kita lihat di sini untuk sahamnya PT Sumber Alvaria Trijaya. Sebelum kita masuk ke analisis teknikal, kita bahas terkait teorinya, dasar analisis teknikal, bahwa analisis teknikal adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi pergerakan harga dan volume yang mana fungsinya adalah memproyeksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Suatu analis yang bisa membantu mempelajari karakter pergerakan harga. Seperti itu ya untuk teori terkait analisis teknikal. Dan di sini kita bisa lihat untuk target harga analis AM perusahaan Sumber Alvaria Trijaya, kodenya itu AMRT ya. Kalau saya bilang AMRT berarti PT Sumber Alvaria Trijaya. Di sini kita lihat dulu terkait data teknikalnya, di sini analisa teknikalnya. Tunggu sebentar, biasanya melakukan verifikasi terlebih dahulu. Untuk analisis teknikalnya, di sini sudah dibuatkan oleh web. Ini indikator untuk kita lihat 5 menit sekali, seperti apa, terkait harga saham yang berlaku. Ini 15 menit sekali, kita bisa lihat, nanti dia akan menunjukkan indikator teknikalnya di sini. Apakah kita perlu membeli atau tidak, mereka sudah memberikan acuannya kepada kita. Di sini 15 menit sekali, kita bisa lihat di sini untuk rangkumannya. Untuk moving average-nya, itu menyarankan sangat beli,
Ini untuk indikator teknikalnya juga menyarankan untuk sangat beli. Bisa lihat di sini. Untuk indikator teknikalnya, kita bisa lihat di sini nilai-nilai dan tindakannya, apa yang perlu dilakukan tindakan. Kita bisa lihat terus di sini, turun ke bawah. Untuk analisa moving average-nya juga, kita bisa lihat di sini, untuk MA5-nya, MA10-nya, MA20-nya, ini kita bisa lihat di sini untuk linear sederhananya. Di web ini kita juga bisa melihat mengenai pola candlestick-nya. Kita bisa klik di sini. Kita bisa baca mengenai pola candlestick-nya. Kita bisa short di sini. Nanti akan muncul berapa pembukaan nilainya tertinggi di angka berapa, terendah di angka berapa, dan ditutup di angka berapa. Kita bisa lihat semua di sini. Kita tarik saja kursornya di sini, di candlestick ini. Ini menunjukkan 5 menit yang tadi, ini 15 menit, ini harga-harganya, ini 1 hari, ini itu 1 minggu, 1 bulan. Kita bisa klik ya di sini, nanti dia akan mengkonfirmasi lagi. Kita bisa lihat datanya seperti demikian. Lalu, untuk kita mau melihat target harga analis, di sini juga sudah diberikan petunjuk. Untuk target harga 12 bulan, analisnya menunjukkan rata-rata 3.383. Ini positif 22,13% naik ya. Kita bisa lihat juga di sini. Harga tertingginya itu di angka 3.800, rata-rata ini 3.383, harga terendahnya itu di 2.900. Ini perakiraan 12 bulan. Yang sebelah kiri ini menunjukkan 12 bulan terakhir, grafiknya demikian. Ini untuk petunjuk analis teknikalnya. Untuk per jamnya, moving average-nya itu menyarankan sangat beli. Untuk sentimen terkininya belum ada ya di sini. Lalu terus kita bisa lihat di sini terkait dengan efisiensi pasar. Untuk efisiensi pasar, ini kita kan bisa melihat pengujian efisiensi pasar, kita bisa melihat dari berita-berita yang terjadi, lalu kita bisa juga melihat dari analisis dan opini yang ada di sini. Berita-berita terkini terkait harga saham, berita-berita ekonomi, ini bisa dijadikan acuan untuk kita menganalisis mengenai efisiensi pasar. Kita di sini juga bisa melihat analisis dan opini-opini dari para pelaku di pasar. Ini bisa kita jadikan referensi dan acuan untuk kita membeli saham. Untuk kita juga melakukan pengujian efisiensi di pasar. Dan di web ini pun kita bisa melihat semua ringkasan finansialnya PT Sumber Alvaria Trijaya, mulai dari laporan laba rugi, neraca keuangan, arus kas, rasionya, dividennya, labanya, bisa kita lihat semua di web ini. Karena yang dapat saya jelaskan, terima kasih. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.